Halo, selamat malam. Kembali di Hype Talks Volume 2 presented by Oppo. Pada malam hari ini di Oppo Gallery Plaza Indonesia, kita bakalan membicarakan tentang the art of collaboration sama dua heroes gue. Personally, gue ngefans banget sama mereka dari dulu. Mereka bisa dibilang yang membangun culture, lifestyle, dan subculture music bahkan sampai F&B. Kita langsung panggil aja, ada Semi Bramantyo dan Dendi Darman. Tepuk tangan semua. Silakan. Ini mic-nya. Ya, terima kasih Bapak-bapak sudah datang jauh-jauh nih untuk ngobrol-ngobrol sama Hype Talks pada malam hari ini. Thank you banget sekali lagi, dan mungkin sebelum kita mulai ngobrol panjang mengenai the art of collaboration, bisa cerita-cerita dikit nggak nih mengenai masing-masing? Mungkin mulai dari Kang Dendi dulu. Asal muasal. Yang lebih tua duluan lah. Iya. Kedengeran nggak semua suaranya? Oke. Sehat-sehat semua. Ya, jadi sebenarnya gue cerita kayak latar belakang. Dulunya saya tuh kan sebenarnya latar belakangnya dari sekolah desain, terus punya kegiatan yang nggak mungkin kerja di kantor. Akhirnya mulai sekolah tuh kita bikin lah produk bagaimana desain ini bisa jadi menghidupi kita lah. Jadi akhirnya mungkin outputnya tuh kita bikin brand yang semua itu semua berawal dari desain. Jadi benang merahnya desain. Jadi pertama kali bikin baju, sampai bikin furniture. Mungkin yang paling aktual sekarang kita jadi bikin studio, bikin rumah, bikin akhirnya hal-hal yang kayak hubungannya dengan hospitality, akhirnya sampai ke sana gitu. Mungkin itu latar belakangnya itu sih, jadi kayak mulai dari hal-hal kecil, kita berproses lebih besar lagi, akhirnya kita bisa bikin yang terus-terus aja. Jadi dari yang baju 347 sampai sekarang studio Dendi Darman yang rumah dan isi-isinya gitu. Iya. Itu dari tahun 96 tuh ya? Dari tahun 96, jadi mungkin sudah hampir 27 tahun yang lalu. Okay. Thank you banget Kang Dendi udah sharing. Nah, sekarang kita move on nih, kalau Kang Dendi dari Bandung dengan 347 Uncle Studio Dendi Darman ya. Kang Semi Bramantyo, boleh perkenalkan diri? Iya, halo semuanya, selamat sore, terima kasih sudah datang. Nama saya Semi Bramantyo. Saya bukan siapa-siapa sih ya sebetulnya. Saya adalah basis dari band Seringai. Udah ada dari tahun 2002 bandnya, jadi kalau di sini teman-teman ada yang belum tahu Seringai itu apa, mungkin kami kurang baik ya karirnya ya sebetulnya ya, karena ada juga yang masih belum tahu ternyata, sedangkan bandnya udah 21 tahun. Selain itu mungkin teman-teman di sini kalau ada yang tahu McD, Carl's Junior, itu bukan punya saya adalah Lawless Burger Bar. Lawless Jakarta juga sebagai toko aparel. Di luar itu kami juga ada beberapa sub brand lain seperti Lawless Donuts, ada Sekepal Aspal, itu adalah IO motor custom yang bergerak di bidang otomotif lah gitu ya kurang lebih ya, tapi event. Terus ada Iron Fist juga, restoran kami yang baru di Melawai, American Chinese Restaurant. Terus kami juga part of Dark Dawn Bar, kalau misalkan teman-teman ada yang pernah ke Dark Dawn di Senopati. Nggak inget juga nggak apa-apa, saya juga sering banyak lupa kalau ke sana. Iya, biasanya udah lupa tuh kalau dari Dark Dawn. Iya, tetanggaan sama Zodiac kebetulan. Iya, itu sih kurang lebih, itu aja juga udah lumayan sibuk. Nah, jadi kurang lebih kalau Semi nih dari bermusik Seringai jadi
makanan F&B dan juga bar. Kalau Kang Dendi dari clothing, dari baju sampai segala yang berhubungan sama desain sampai ngedesain rumah dan isi-isinya. Nah, kalau boleh tahu nih progresinya, transisinya dari yang core utamanya ke sekarang jadi itu selama hampir 20 tahun, karena kan kalau seringnya itu beberapa juga terlibat tuh ya dari di Lawless-nya, di Duck Down-nya, di Iron Fist-nya. Nah, itu tuh gimana sih dan apakah ada aspek kolaborasinya kah yang muncul dari yang tadinya fokusnya di satu hal jadi yang satu hal gitu. Nah, mungkin dari Kang Semi dulu. Oke. Nggak tahu ya, itu mungkin takdir kali ya sampai akhirnya kita bisa ada di sini. Cuma banyak orang juga yang mempertanyakan gitu dalam arti kayak lu anak band kok tiba-tiba malah bikin clothing label gitu misalkan. Gua mikir kalau misalkan memang ini adalah sesuatu yang bisa kita incorporate, apa yang kita suka dari musik bisa kita kawinkan dan wujudkan sebagai produk, yaitu pakaian misalkan, itu adalah sesuatu yang sebetulnya mensupport culture dan scene-nya itu sendiri juga gitu. Jadi selain kita mungkin memproduksi produk dan menjualnya, tapi kita juga ada support event, kita bikin event sendiri juga. Bahkan si Lawless juga ada label rekaman. Di situ kita banyak merilis album-album dari band-band mostly metal, punk, dan seberang gitu ya. Banyak yang aliran musiknya saya juga sulit didefinisikan. Dari situ kita berpikir setelah beberapa tahun kita mulai memiliki followers mungkin. Dalam arti followers adalah kayak loyal customers. Loyal customers itu sendiri juga sering ada di toko, tapi juga nggak ngapa-ngapain, cuma nongkrong, minum amer, segala macam, nggak jelas nih. Gimana caranya kita bisa me-utilize mereka, dalam arti kita kasih mereka fasilitas untuk nongkrong deh, gitu. Jadi biar nongkrongnya juga agak cakepan gitu, lebih bagus gitu kan. Dari situ kita berpikir, gimana kalau misalkan kita bikin tempat orang bisa makan dan minum. Mungkin sesuatu yang Om Dendi juga nih pasti relate gitu kan. Gimana kalau kita kasih fasilitas aja untuk mereka bisa nongkrong, makan dan minum gitu. Akhirnya kita putuskan untuk bikin restoran and bar. Yang pertama adalah si Lawless Burger Bar Kemang itu gitu. Jadi dari musik akhirnya jadi toko apparel store gitu ya. Terus akhirnya jadi F&B, kurang lebih roadmap-nya tuh seperti itu sampai sekarang. Berarti kalau tadi tuh kelihatannya organik banget dan emang kelihatan sih dari brandingnya semua, mau dari Iron Fist, dari Duck Down, semuanya kohesif gitu kelihatannya. Nah, kalau Kang Dendi nih juga studio Dendi dan Darman nih kohesif banget dan kelihatannya organik banget. Apakah mirip kayak gitu progresinya selama berpuluh-puluh tahun dan apakah ada aspek kolaborasi yang akhirnya membuat kayak yaudah deh dijalanin full nih yang bikin studio desainnya? Ya itu tadi hampir mirip sih semuanya kan, gue pasti hampir mirip lah kalau cerita-ceritanya sama Sam. Pasti dia nggak punya rencana kan, tanya aja dia, lu punya rencana nggak? Pasti dia nggak punya. Kayak kata bagusnya organik. Iya, nggak punya rencana sebenarnya. Kita tuh kayak berangkatnya semuanya nggak ada rencana, kayak apapun itu. Yang jelas biasanya sih kita bekerja dengan benang merahnya udah pasti ada. Tapi kalau rencananya gue sih nggak pernah punya rencana, jadi selalu mengikuti prosesnya. Karena kalau menurut gue yang paling bagus tuh prosesnya, karena di sanalah banyak menemukan sesuatu. Kayak misalnya dari bikin baju, dari menyablon sebuah baju, sampai gue dulu nggak pernah punya rencana. Cuman ada satu dukun yang bilang, lu kayaknya bakal bikin rumah deh. Tahu kapan? Itu dia bilang 10 tahun yang lalu sebelum gue bikin rumah. Ternyata benar. Tahu nggak dukunnya siapa? Eddie Brokoli, tahu nggak? Waduh. Jadi, gue baru tahu dia dukun ternyata. Dia dukun dulunya dukun dia. Jadi gue nggak percaya waktu itu, gue bikin rumah, enggak, lu pasti nanti akan. Dan ternyata benar. Cuman karena gue suka, terus gue pernah sekolah sedikit di desain interior tapi nggak lulus. Gue lulusnya di grafis kan. Terus dan ternyata banyak pegawai gue yang bantuin 347. Pas gue lihat-lihat, lu tuh sebenarnya sekolah apa sih? Gue arsitek om. Hah, lu arsitek? Berarti lu bisa ini dong? Bisa. Ayo kita buat. Terus kita iseng-iseng buat rumah gue dulu yang pertama di pinggir pantai. Gue bilang gak apa-apa, kita bikin rumah pantai. Gak akan ada yang marah kalau kaidah arsiteknya salah. Kan rumah-rumah gue gitu. Dah akhirnya
dari situ banyak yang suka, terus akhirnya gue bikin punya orang, terus orang yang itu temennya suka juga, akhirnya ya udah gue kayak tiba-tiba ada di situ gitu. Dan menurut gue akhirnya gue ya udah teman-teman lu yang lain panggil lagi deh kerja sama gue, kita udah kebanyakan kerjaan akhirnya. Dan sekarang gue akhirnya punya 20 orang arsitek gitu kan. Dulunya nggak pernah kepikir sama gue, tapi ya menurut gue itu lebih apa ya, kalau gue bilang karena proses, jadi gue melaluinya semua itu, semuanya ya mungkin organik ya namanya gitu. Jadi kayak nggak punya rencana, kayak mana pernah dia pikir dia tiba-tiba punya restoran, terus kayak punya ini, punya bar, punya, pasti pertama cuman gue pengen main band. Betul. Jadi tahu-tahu bandnya gede ya udahlah, itu bonus lah ya. Ya, jadi kayak tak terencana dan juga percayakan pada prosesnya gitu ya kayaknya. Untuk key take outnya nih, untuk dari berpuluh-puluh tahun akhirnya menjadi brand yang sangat amat identik. Nah cuman kalau ngomongin brand di zaman sekarang kayaknya nggak bakalan lepas sama kata-kata kolaborasi. Karena semua brand, terutama mungkin clothing gitu, baju, karena ada 347 yang fokusnya emang di baju, dan juga Lawless yang emang ada bajunya. Itu gue lihat banyak banget kolaborasi yang sangat amat ikonik gitu bisa dibilang. Nah menurut kalian berdua nih, sebenarnya sepenting apa sih kolaborasi di era ini, dan pengalaman kolaborasi apa yang paling memorable dari yang baik sampai yang nggak baik? Nah, mungkin dari siapa? Sam dulu, Sam. Wah, gue lagi nih, gimana nih? Ya udah ngalah deh sama yang tua. Ngomong-ngomong Om Dan ini brand 347 tuh ya bisa dibilang mungkin salah satu brand legend yang gue juga dari SMA beli. Betul banget. Gitu kan, gue yakin teman-teman di sini juga banyak banget yang udah tahu 347 dari lama dan mungkin salah satu pelanggan. Betul. Bahkan sampai hari ini gitu. Ya. Bisa jadi kayak Om Den dan 347 itu adalah sesuatu yang mungkin diimpikan sama banyak brand lah di Indonesia gitu kan. Jadi ya ini panutanku nih, panutan kue, pakai QUE. Kolaborasi ya? Yes. Kebetulan waktu itu Duck Down Bar sama 347 udah pernah kolaborasi sebelumnya. Gimana tuh? Kolaborasinya seru atau enggak? Seru tapi nanggung Om ya. Nanggung kan? Seru tapi nanggung. Kan iya. Karena waktu itu kita sebenarnya kontakan itu sebelum pandemi 2019. Jadi udah oke, terus kita lagi design development, tiba-tiba pandemi. Aduh, sayang banget. Iya. Cuman akhirnya tetap kejadian kan? Akhirnya tetap kejadian, cuman ya maksudnya cuman kayak ngerilis aparelnya segala macam, cuman partinya segala macam agak terhambat nih. Maksimal ya jadinya ya. Iya, karena kan kolaborasinya antara label sama bar. Yes. Jadi harusnya merchandise dan party gitu. Cuman partinya waktu itu tertunda. Jadi bahkan lintas pilar juga make sense gitu untuk kolaborasi. Jadi, jatuh. Penting sepenting itu ya berarti ya? Kalau gue ngelihatnya iya, walaupun mungkin tidak perlu sesering itu kalau gue ya. Maksudnya gue pun sama Om Den sampai sekarang juga gue masih terus belajar gitu. I consider myself not an expert, gue masih belajar setiap hari sampai hari ini. Pernah ada tahun dimana yang kayak ini kayaknya terlalu sibuk deh kita. Harus agak kurangin dikit kali ya kolaborasinya, soalnya jadinya brand identity kita sendiri malah distorted gitu. Tenggelam gitu ya jadinya. Iya, terlalu banyak kompromi sama orang gitu istilah kata. Jadi kita ada mengalami kolaborasi yang terlalu sering, ada juga kolaborasi yang kurang berhasil misalkan dan sebagainya gitu. Tapi menurut gue pentingnya adalah kalau buat gue pribadi, biasanya kalau berkolaborasi gue cuma nyari 3 hal. Apa tuh? Yang pertama, rahasia. Yang pertama adalah creating news value. Kalau buat gue. Oke. Dalam arti, saya misalkan McD kolaborasi sama sederhana bikin burger rendang. Mungkin cuannya nggak akan terlalu seberapa. Cuannya dia akan tetap dari cheeseburgernya dia yang standar. Tapi news value-nya gila. Yeah. Yang akhirnya bikin orang FOMO dan ke tempatnya dia dan belanja. Mungkin ngerasain nggak terlalu enak, atau enak banget tapi cuannya dari yang lain. Yes. Jadi duit tuh bukan nomor 1 menurut gua dalam kolaborasi. Ngehook jadi ya buat ngehook lah gitu, supaya lebih selalu relevan segala macam. Nah yang kedua menurut gua adalah mungkin tukeran market gitu, exchanging market.
marketnya dia yang tadinya nggak tahu gue jadi mungkin tahu dan minat untuk beli, begitupun sebaliknya gitu, exchanging market. Dan yang ketiga kalau buat gue sendiri adalah flexibility test. Seberapa agile sih brand gue bisa menyesuaikan brand orang lain. Kolaborasi sama 347 mungkin secara DNA ada benang merahnya banyak, tapi kan tidak plek-ketiplek sama, apple to apple bisa dibilang kan. Jadi gimana caranya misalkan 347 menyesuaikan diri, mungkin duck down atau mungkin kalau ada kolaborasi yang lainnya menyesuaikan diri balik. Itu yang seru gitu maksudnya. Kayak kan barusan lo juga bilang kolaborasi apa nih mungkin yang memorable gitu. Iya, betul. Kalau gue pribadi sih mungkin tahun lalu kita berkolaborasi sama band dari Amerika, Slayer, untuk bikin a series of apparel lah gitu ya, capsule collection gitu. Itu keren banget tuh, gue waktu launch kaget. Karena wah Lawless, ini kayaknya sama hero-heronya tim Lawless nih kolaborasinya dan kesamaan gitu. Saya hampir foto sama bapak bahkan sebagai model. Gak jadi, gak jadi. Next Tiba-tiba. time. Iya, enggak tapi jumping sedikit ke situ maksud gue kalau misalkan flexibility test sama Slayer mungkin gak terlalu gimana-gimana karena mungkin Lawless sama Slayer cukup mirip. Tapi kalau misalkan giliran Lawless kolaborasi sama festival Head in the Clouds yang hip hop nabrak dan banget. K-pop gitu ya misalkan, nah itu kan nabrak gitu. Nah flexibility testnya itu bener-bener diuji tuh gitu istilahnya. Nah itu yang seru menurut gue gitu. Gimana cara bisa akhirnya kawin dua key visual, dua brand image ini gitu. Jadi saking pentingnya dan udah terbiasanya kita sama kolaborasi malah yang lu kejar malahan kehebohannya gitu. Karena kalau ketebak udah kebayang, orang udah nebak gitu. Jadinya nggak surprise lagi. Kalau Kang Dendi gimana tuh ngelihatnya? Apakah sepenting itu? Apakah harus nabrak banget atau malahan harus organik gitu? Tak terencana aja gitu. Iya, balik lagi sih sebenarnya kan kolaborasi itu kalau menurut gue ya jadi kayak itu tuh terjadi energi yang lu punya ketemu sama energi yang temen lu gitu. Sebenarnya kolaborasi itu kalau gue sih suka kayak bener banget tadi saya bilang karena wah ngomong duitnya sih nomor berapa gitu. Kayak mungkin yang gue ingat ya terakhir kan gue pernah kolaborasi sama ada brand dari Jakarta yang mungkin sangat muda lah umurnya. Gue akhirnya pergi sama dia sama Kompas. Jadi waktu sama Kompas itu kolaborasi itu kan sebenarnya kayak satu kita nggak pernah rencana, gue pengen kolaborasi sama dia. Semuanya pasti cuman gara-gara ketemu di acara, Om, gue terus gue kenalan sama Aji, terus Om gue pengen banget, bikin ini, ayo. Tapi gimana? Ya udah kita pergi dulu. Wah keren juga ya gini. Dan mungkin dia experience-nya sama gue itu, tapi gue pun kaget juga waktu produknya udah jadi. Dia ngeliatin experience kan gue old school lah ya kayak dulu gue jual barang tuh hand to hand kayak gue mau jual baju tuh gue datengin rumah lo belilah ini buat gue jajan udah. Ditodong langsung Ditodong dan gue kalau mau jual 60 baju gue harus ke 60 rumah temen gue dengan 60 topik pembicaraan pertama kayak basa-basi dulu ujung-ujungnya maksud lo apa? Ini beli ini gue mau pulang beli cepet ya. Tapi waktu gue collab sama Kompas, gue dilihatin sama generasi sekarang gitu kayak gila ya. Dia bikin sepatu 3.000 pieces bisa laku cuma 5 menit dan dia bilang Om tungguin Om bentar lagi dibuka di platform. Oh gitu pas gue lihat yang ngantri anjing 700.000 yang ngantri. Cuma 5 menit habis. Gue sih gila ya. Terus gue sama teman-teman gue yang katanya, wah gila ya anak-anak sekarang jualannya kayak gini. Kita 5 menit, gue nyampe ke rumah teman gue juga belum kan. Kayak belum bujuk-bujuknya dia, belum dengerin curhatnya dulu. Baru keluar baju gue satu gitu. Jadi, nah menurut gue kolaborasi itu tuh, ya gue sih lihat itu. Jadi kayak kita tuh kayak tukeran experience. Kayak gue belajar dari dia. Tapi dia juga nggak lupa. Sama prosesnya lu. Jadi tetap saling berbagi experience dan cara dan emang ketemu. Dan lu tahu apa outputnya sesudah Aji? Dia collab sama
Tame Impala. Itu dapat komisinya juga nggak tuh yang Tame Impala tuh? Enggak, gue cuma disuruh dia Zoom meeting, Om mau ngomong nggak sama teman? Anjing, lagi di Batu Karas mereka masuk ngomongnya sama siapa lagi? Vokalisnya Tame Impala apa? Kevin Parker. Kevin Parker. Ini siapa Kevin Parker? Iya Om, udah ngomong kan tadi. Oh jadi emang prosesnya itu yang di-share ya. Dan kayak, visualnya juga muncul. Nah kalau tadi tuh sama Slayer gue penasaran banget karena mungkin walaupun make sense gitu ya Lawless dengan estetik visualnya dan Slayer dengan cover album artnya dan merchandise-nya itu mulai dari kolaborasinya apakah dari referensi visual atau dari mana tuh? Di Lawless sendiri tercetus pertama kalinya ya tiba-tiba kita pengen coba aja ngajakin Slayer collab kira-kira mau gak ya gitu. Masa Slayer gak tahu Lawless pasti tahu lah. Gila band metal mana gak tahu Lawless. Padahal mereka orang Amerika. Ya kita nice try sih pada saat itu. Kita mencoba. Dan apakah satu-satunya band yang diajak tuh Slayer kah dari awal atau emang ajak banyak band-band yang kalian suka? Sejujurnya waktu itu kita mencoba ngajakin band yang lain. Bukan Slayer. Tapi ternyata ketika kita reach out, terus dia malah nawarin gimana kalau sama Slayer aja? Oh lebih bagus gitu. Waktu itu kita mikirnya gitu. Jadi mintanya apa dikasihnya besarnya iya gitu. Jadi akhirnya ya udah kejadian gitu kan. Nah dari situ sih mungkin yang bisa gue ceritain secara singkat adalah mungkin proses komunikasi aja sih. Kalau kayak desain segala macam lumayan smooth lah karena apa ya kayak partner-partner gue di Lawless juga, desainer kami dan lain-lain tuh emang rata-rata anak band dan emang suka koleksi kaos seperti Slayer dan lain-lain gitu. Jadi kayak secara estetika, layout segala macam tuh mereka bisa dibilang udah paham lah karena udah sering pakai gitu kan. Jadi begitu kita buat draft pertama kita kirim ke sana nggak ada yang revisi. Anjir, jadi emang semuanya udah oke gitu. Emang secara visual udah jodoh dan secara konsep dan kayak ideologi itu udah jodoh gitu. Iya gitu, walaupun kita memang ada beberapa artwork yang memang nggak bisa di rework sama sekali, tapi kita nggak plek-ketiplek cuman ngeprint artwork itu tok. Tanpa ada apa-apa tuh nggak ada yang seperti itu gitu. Jadi ada yang kita bikin logo spoof kayak Lawless tapi tulisan Slayer, terus apa gitu-gitu ya semua kita kirim. Approve semua gitu. Jadi bukan kayak misalkan apa ya H&M gitu. Lu beli kaos Guns N' Roses di H&M kan ya Guns N' Roses doang gitu kan. Kayak cuman ditaruhnya aja dijual di H&M. Iya, as it is aja gitu kan. Nah, kita nggak seperti itu sih. Kita nge-rework semuanya lah bisa dibilang. Dan itu langsung approve sih. Jadi sebenarnya mulus dan menyenangkan gitu prosesnya. Paling komunikasinya aja sih karena mereka jauh ya. Jadi prosesnya beda waktunya juga gitu kali ya. Iya. Nah ini ngomongin tentang kolaborasi yang berawal dari visual ya tadi emang ideologi visualnya mirip dan Kang Dendi memberikan visual-visual yang seru di pantai gitu ya di tempatnya Kang Dendi. Gue jadi keinget sama Oppo Reno 8T series. Oppo Reno 8T series ini dibangun visual first, visual utamanya gitu. Dari kameranya, dari chipsetnya yang emang ngebikin warnanya vibrant banget. Dan juga yang paling penting adalah dia tuh bagus banget di low light. Karena dia ada 4K night mode. Nah dan emang ini nih dibikin buat teman-teman semua yang emang visual banget kayak teman-teman di sini. Nah mungkin nih gue gara-gara terinspirasi banget ngomongin visual, kita selfie dulu nih pakai Oppo Reno 8 The Portrait Expert. Nah, ini handphone punya lo Pak? Iya. Oh keren, warnanya sih lo banget. Iya, udah warnanya nih match lah, nyambung lah oranye sama hijau. Betul. Kita selfie dulu ya sebentar ya. Nah sekarang selfie sama yang lainnya juga, yuk. Siap semua, 1, 2, mantap. Nah lanjut nih kita, kalau ngebahas mengenai proses kolaborasi tadi, kan tadi nih ceritanya nih lancar semua nih. Yang Slayer dikasih approve semua. Sama si Aji Kompas, sepatu Kompas langsung kayaknya jodoh gitu. Nah pernah gak sih ada kolaborasi yang mungkin gak jadi kejadian karena kurang jodoh atau kayak gimana? Karena ya kita bisa melihat banyaklah kolaborasi di luar sana, banyak yang sukses, banyak yang kurang sukses, dan mungkin banyak yang nggak kejadian karena ricuh di dalamnya. Nah, ada nggak tuh bisa di-share nggak
cerita-cerita rahasianya yang mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman di sini juga yang punya brand sendiri untuk bagaimana berkolaborasi gitu. Dan mungkin pelajaran-pelajaran kali ya karena kan kita pasti belajar dari yang gagal gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak tuh cerita yang bisa di-share? Mungkin dari Kang Dendi dulu nih. Nah, Apa ya, kolaborasi yang gagal. Sebenarnya kan kalau gue sih kolaborasi kan nggak bisa dibilang gagal kan. Segagal-gagalnya nggak bisa dibuat juga. Ya prosesnya kan kita sudah lalui kan. Yang paling gagal mungkin dan nggak dibuat kolaborasi sama institusi negara gitu. Karena mereka nggak tahu, nggak suka desainnya. Terus kita juga nggak suka, ya sudah nggak jadi. walah, jadi pernah tuh ya hampir tuh kejadian. Kolaborasi sama Pentagon gitu maksud Om Den. Maksudnya FBI. Saya sering lihat pasar ular kaos FBI. Itu dari 347. Sama apa gitu kayak Ditjen Pajak gitu. Waduh, berarti emang dari segala macam proses itu pasti ada yang bisa diambil gitu ya? Iya, yang pasti sih nggak akan pernah ada kata-kata kolaborasi kalau lo nggak srek di depan gitu. Jadi kayak kan kolaborasi itu dibuat karena itu tadi kayak kalau gue ya mungkin Sam juga semuanya yang pernah kolaborasi sama yang gue pernah kolaborasi kayaknya semuanya tuh visinya sama kayak kalau sampai nggak suka di awal kayaknya nggak mungkin gitu kan. Oh, ini kayaknya mic-nya, nah pakai punya gue aja Pak. Jadi kalau emang dari awalnya nggak suka, kayaknya nggak mungkin terjadi hal itu. Jadi kayak makanya gue bilang tadi pengalaman yang nggak enak itu nggak pernah. Ya kecuali tadi kalau ada institusi negara ngajak kolaborasi, gue yakin dia juga pasti kenapa ya kayak gini ya, kenapa kayak gitu pasti gitu. Karena kan nggak satu interest. Oke, bener sih, setuju juga Om Den dalam arti mungkin gagal sih enggak ya karena kolaborasi akan tetap unik gitu kan, mau dia heboh atau enggak tapi secara produk gitu emang unik dan apa ya mungkin nggak akan kejadian lagi di masa depan gitu. Cuman tidak sesuai ekspektasi keberhasilannya mungkin aja, mungkin karena kurang persiapan, mepet, terburu-buru, cara mungkin marketingnya kurang oke apa segala macam, tapi nevertheless mungkin bukan gagal tapi mungkin nggak sesuai ekspektasi. Kalau gue pribadi sih, gue nggak keinget apa kira-kira cerita yang bisa gue ceritain kalau ngomongin soal gagal atau kurang berhasil tadi. Cuman adalah beberapa tawaran atau ajakan yang pernah kita terima yang akhirnya gue tolak gitu. Misalnya ada brand rokok tiba-tiba ngajakin kolaborasi Lawless Burger Bar. Nah, bikin burger rasa rokok kurang lezat Pak. Walaupun mungkin maksud dia bukan bikin burger rasa tembakau ya mungkin. Cuman the thought of brand rokok collab sama restoran tuh kayak menurut gue agak kurang Gak nyambung gitu. Iya gitu kayak kurang inviting lah ya. Rasanya kerasa pahit gitu ya udah kebayang. Kayak gitu sih jadi kayak bukannya gue mungkin kurang suka sama brand rokoknya atau gimana, cuman emang gak nyambung aja gitu. Jadi dari situ pun kita udah nggak explore sih gitu. Dan dari tiap kolaborasi pasti jadinya makin tahu kira-kira proses yang paling enak, walaupun emang harus organik tadi, cuman paling nggak jadinya makin lama makin tahu maunya sama yang siapa. Nextnya tuh mau yang lebih kayak gimana, mau lebih tabrak atau mau yang lebih nyambung banget, jodoh banget gitu ya. Nah, ini valuable banget nih, terutama buat teman-teman di sana karena banyak audiens kita yang emang pingin punya brand sendiri, pingin memulai gitu. Dan mungkin kalau bisa dibilang brandnya Kang Dendi sama Semi ini udah legend status lah, legacy yang udah dibikin karena emang konsisten dari dulu dan makin lama makin menggelegar gitu. Cuman buat teman-teman nih yang baru mau mulai, nah apakah harus melewati berpuluh-puluh tahun di zaman sekarang untuk mendapatkan legend status atau gimana? Ada nggak saran-saran buat teman-teman yang baru mau membuat sebuah brand gitu? Dan gimana caranya bisa konsisten dan gede terus kayak brand-brandnya teman-teman? Ya lumayan. Sebenarnya sih sekarang nih zaman sekarang soalnya semuanya instan gitu. Gak usah lah ya nanti 347 sama Lawless banyak saingan. Urungkan saja niat kalian lah buat apa. Sebenarnya sih udah pasti kalau gue sih nggak mungkin lu nggak lewati proses itu gitu karena ya mau nggak mau lu kadang-kadang makanya kan gue sih bukannya apa ya mungkin juga Sam juga mungkin
kayak lu mendapatkan sesuatu kayak proses berkarya lu yang sudah lama, tiba-tiba nih ada orang yang nggak mau lewatin itu gitu. Terus contohnya gitu, lu baru bikin brand terus lu ajak collab sama gua. Sebenarnya sih jadi kayak kayaknya lu harus jalan dulu lebih jauh baru kita collab. Bukannya apa? Kan kalau gua langsung aja collab kan kayak nggak mendidik kan, kayak nggak segampang itu loh lo collab sama dia. Dia tuh punya proses, Sam tuh udah berdarah-darah untuk ke sana. Terus tiba-tiba ini jadi kayak harus lu melalui proses itu juga supaya bijaksananya tuh sama gitu. Kayak gitu. Jadi kayak ya kalau punya brand baru ya gue bilang sih kayaknya harus coba dulu prosesnya dari awal gitu. Jadi kayak jangan pernah pikir kayak gue mumpung deket nih sama Sam, gue collab aja sama dia gitu, pasti nanti gue keangkat. Kalau gue sih sayang aja sih, kayak malah kayak buang jauh-jauh deh hal itu. Kayak harusnya kayak tungguin ya Sam ya, suatu hari nanti gue akan nyampe ke tempat lo gitu, baru kita collab. Padahal Samnya udah ngajak, collab aja sama gue. Oh enggak mau. Sombong banget nih. Itu dia. Dan perasaan Bapak yang di sini, saya yang di sini loh. Jadi kayak nggak mau, gue belum layak collab sama lu. Nanti aja tungguin gue sana, gue pasti nyampe. Kita collab. Jadi kalau menurut gue sih ya gue sih menyarankan hal itu gitu. Jadi kayak ya lu sabar aja gitu, jangan langsung cepet-cepet kayak gue deketin dia aja supaya bisa gue collab. Nanti soalnya dia pasti nggak enak. Aduh, gue nggak enak nih ajak collab. Terus ditolak, dibilang sombong, tapi ini anak nggak ngerti banget sih bahwa semuanya itu ada prosesnya gitu ya, kayak gitulah. Jadi kayak sekarang tuh harusnya ya harus melalui itu aja sih sebenarnya. Yang punya brand harus siap-siap untuk, lu harus punya waktu untuk brand lu. Kayak punya anak aja, kayak nggak mungkin kan lu punya anak tiba-tiba lu biarin aja gitu. Nggak usah, biarin aja. Gua mau main-main, anak ini biarin aja gitu. Nggak mungkin, kayak lu harus punya proses itu gitu. Kalau dari Semi gimana nih? Setuju? Proses. Oh, dielaborate ya? Kirain setuju aja cukup. Enggak, kalau gue mungkin nambahin aja sih kali. Untuk membuat proses tersebut yang di-mention sama Om Den itu mungkin tidak terlalu berat atau bisa actually lo nikmati. Kalau menurut gue pribadi sih, bagaimana kalau misalkan lo membuat brand atau brand DNA tadi kan lo sebut, yang memang lo bisa nikmatin atau lo actually jalanin setiap hari gitu. Maksud gue misalnya gini, contoh, Om Den emang suka surfing, skate dan lain-lain, diterjemahkan ke dalam brand identity-nya dari 347. Ini bukan tiba-tiba gue mau bikin brand skate, gue mulai main skate gitu, enggak juga kan. Om Den udah suka, walaupun belum tentu harus bisa atau enggak, at least suka dulu. Enggak berarti lo harus bisa masak ketika lo bikin brand restoran, lo bisa cari temen atau partner yang bisa masak, tapi at least lo suka dulu dan bisa lo nikmatin gitu. Gimana caranya kalau misalkan lo bisa menikmati produk lo, tempat lo apa segala macem sama teman-teman lo gitu. Masalahnya customer terdekat adalah kita dan teman-teman kita sendiri. Jadi kalau lu sama teman-teman lu aja udah males untuk datang ke tempat lu sendiri, gimana orang lain misalnya gitu kan. Dan kalau misalkan itu semua udah terjadi, brand image-nya, kegiatannya, mungkin produknya, tempatnya segala macam, lu semuanya enjoy dan actually mencerminkan lu. Gue yakin proses yang tadi Om Den bilang, mau seberapa lama pun lu tetap menikmatinya gitu. Bakal lewat aja kok, wah gue udah nyampe nih. Udah nyampe nih, udah gede nih gitu, tiba-tiba udah gede. Wah diajak collab sama 347 tiba-tiba. Maksudnya si Om Den juga dari surfing 347 segala macam bikin hotel, misalkan Hunting High-End lu juga tempat surfing. Gitu kan. Dan make sense gitu. Iya, gue juga ngelihat ada beberapa rumah teman-teman yang didesain sama Om Den juga selain emang ada touch benang merahnya, tapi kadang-kadang suka ada aksen surfboard, ada bantal yang bentuknya apa segala macam. Selalu ada dianya gitu. Jadi dia sepertinya bersenang-senang mengerjakan itu semua. Mau aja teman-teman gue dibohongin sama dia, ini keren, pakai ini. Gitu. Keren kok gitu. Cuman tadi tuh secara nggak langsung lo ngasih resep untuk konsistensi juga ya, karena emang kalian berdua emang udah cinta dengan itu. Jadi jalaninnya nggak kerasa, dan itu yang resep buat konsistensi adalah find your voice,
temuin apa yang lu suka gitu dan ya, lakuin aja tiap hari, nggak bakalan bosen kok gitu ya berarti ya. Kalau bisa idealnya begitu, ya kan. Gak semua orang juga mungkin punya the luxury untuk owning sesuatu atau menjalankan sesuatu yang dia suka setiap harinya. Yes. Apalagi kalau misalkan kita bekerja di sebuah kantor atau apa. Nggak ada yang salah. Tapi ketika membuat sebuah brand, tadi pertanyaannya kan. Yes. Menurut gue sih paling ideal mungkin begitu ya. Sesuatu yang lo bisa nikmatin. At least dicicil lah sambil-sambilan ya. Iya. Nah ada nggak nih kalau buat sekarang nih brand-brand baru yang bermunculan banyak nih. Ada nggak beberapa nama brand lokal yang emang menurut lu keren, menurut lu wah ini menarik banget nih dan baru. Karena semakin kesini kan banyak banget pilihannya gitu kan. Kita bingung nih yang mana yang oke, yang mana yang nggak oke. Nah kira-kira ada nggak menurut kalian berdua, nih mantep nih, promising gitu. Brand baru ya 347 lah. Oh, udah gak baru ya, udah cuman lama ya. rasanya selalu baru sih, fresh terus. Katanya besok mau buka lagi ya itu. Iya tokonya mau renov loh. 347. Besok pas buka lagi yang baru. Nah, besok tuh tanggal. jadi hitungannya baru lah. baru. Iya. Pokoknya ke Bandung aja lah teman-teman pasti kelihatan. Facelift. Iya. Gua salah satunya mungkin brand teman kita juga yang habis ini jadi speaker, Deki, brandnya Raw Type Riot. Itu menurut gue exciting. Kemarin dia baru kolaborasi juga sama Subaru. Yes. Ya kan, terus sebelum-sebelumnya juga banyak lah kolaborasi yang dia lakukan. Secara desain segala macam juga spesifik gitu kan, varsity jacket dengan gayanya raw type dan lain-lain tuh menurut gua apa ya, unik dan seger gitu. Beda sama yang lainnya. Itu sepakat. Kayaknya dia menemukan sama ya tadi. Dia suka banget terus kelihatan gitu dari brandnya emang nggak setengah-setengah. Iya, awalnya juga kan Deki pinstripe atau typography kan. Makanya si raw type itu kan terus diterjemahkan jadi sebuah brand yang dia banget gitu. Itu oke sih. Menarik banget sih. Jadi kalau mau tahu tentang Raw Type Riot, video yang satu lagi ditonton. Nah itu. Kalau dari Bang Dendi ada nggak nih brand selain Raw Type Riot? Aduh, banyak banget sebenarnya kalau sekarang apalagi brand-brand sekarang kan karena referensinya nggak kayak gue dulu kan. Kayak sekarang referensinya tuh lebih banyak gitu. Jadi gue sih bilang selama dia buat di Indonesia, gue sih salut gitu. Jadi kayak asal jangan bawa barang luar, dia pasang mereknya di sini, wah gue kayak kurang aja gitu. Tapi selama gue lihat ada brand yang baru gue dengar terus gue lihat bagus, terus gue ngobrol sama ownernya, ternyata dibikin dari mulai dijahit sampai ini semuanya di Indonesia gitu. Ya gue bilang sih keren gitu. Jadi emang own your heritage juga ya, dari mana lo dan bangga sama diri lo ya. Ya karena itu tadi sih 347 aja waktu dimulai itu kita tuh berangkat dari tukang-tukang sendal yang di pinggir jalan, yang dekat-dekat kampus aja gitu, kayak mereka ngapain sih bikin sendal, bisa bikin gini, ya udah lu jahit gini. Akhirnya kita jual berkali lipat harganya. Harian tuh dulu. Sendal 347 yang ada tengahnya, terus jempolnya ada itunya. Itu kan itu semua orang beli kali. Itu kan dibikin, kenapa modelnya gitu? Karena si tukang jahit itu cuma bisa ngelipat, dia ngelem, anjir lu cuma bisa begini. Ya udah lu bikin kayak gini, tapi meledak tuh sendal. Tapi pada prinsipnya kan manfaatin apa yang ada gitu kan. Kayak makanya kita selalu mendesain apa-apa yang kita lihat. Sampai pun gue bikin rumah, bikin furniture, itu karena gue lihat tukang-tukang kayak kenapa ya di tukang-tukang ini nggak bisa bikin rumah bagus gitu, kayak bikin rumah gini-gini aja. Ya sebenarnya gue tuh suka sama hal-hal kayak gitu, jadi kayak dari hal-hal kecil, dari hal-hal sekitar, oh ternyata dia bisa bikin ini ya. Jadi sebenarnya kalau Craftman itu nggak ada, gue juga nggak bisa apa-apa gitu, kayak cuma jadi wacana aja gitu. Kayak akhirnya ya itu tadi karena hal-hal nggak terlalu rumit gitu. Terus sendal itu gampang banget kan. Emang nggak bisa bikin ya sendal. Cuman gitu. Taunya orang suka gitu. Iya. Jadi dari limitasi yang ada malah jadi ikonik. Jadi lu bisa nge-capture tuh apa yang ada dan nge-embrace that dan nge-elevate itu tuh energinya gue suka banget. Dan biasanya yang kayak gitu yang nggak terencana, yang organik gitu ya. Itu ngingetin gue sama Oppo Reno 80 series karena dia bisa nge-capture visual seapa adanya, di-elevate dengan chipset dia yang warnanya vibrant banget. Nih kayak gua foto teman-teman di sini. Bagus banget nih warnanya. Gila. Bagus juga bridgingnya ya. Langsung masuk set gitu.
ngepot Oppo, dikit. Cuman iya. beneran nih energinya tuh nge-capture apa yang ada tuh Iya, emang betul. esensi banget dan go with apa yang lo punya aja gitu. Nah kalau dari temen-temen nih kayaknya banyak yang sudah seksama banget ngedengerin dan juga pingin nanya-nanya nih. Ada nggak nih dari penonton yang ingin bertanya karena nggak sering nih kita kedatangan dua tamu kehormatan dari dua lini yang sangat amat berseberangan tapi ternyata sangat amat nyambung juga. Nah, siapa tahu nih ada kolaborasi lagi nih dari antara mereka berdua karena yang tadi katanya kurang nonjok ya. Kurang party. Iya, sebenarnya udah ada rencana tapi nggak pernah ketemu sama Om Dendi dari kemarin-kemarin sibuk. Jadikan lah abis ini nih ya. Iya, ntar lah next lah. Tungguin teman-teman, ntar kalau ada Lawless sama 347 gara-gara Udah. obrolan kita. Ada teman-teman yang mau tanya tentang 347 dan silakan. Ada nih Nadia boleh minta tolong dikasih mic-nya buat masnya. Ini yang depan Freddy Krueger. Wally. Where's Wally? Where's Wally? Betul. Makanya tadi gue nyari-nyari di mana dia? Oh di situ. Silakan berdiri Mas, memperkenalkan diri. Malam Mas, saya Fadli. Halo Fadli. Tanya buat berdua ya, buat Mas Semi dulu. Itu kan saya penasaran juga dan agak shock Lawless sama Slayer tuh. Itu reach out-nya sampai deal tuh berapa bulan? Apanya Mas? Sorry Mas. Deal sampai deal tuh berapa bulan kerjasamanya tuh? Terus apakah selain Slayer ada list-list band-band metal lagi? Soalnya kan Lawless juga nggak jauh-jauh dari namanya dari W10 kan. Nah W10 besok di Emersonic mungkin di reach out juga sama Lawless. Terus sama sekarang Dendi. Pernah nggak sih Mas ngerasa 347 itu down gitu? Soalnya kena clothing zaman sekarang kan banyak sekali beragam gitu variannya, mulai dari yang minimalis atau yang aneh-aneh lah. Itu dari 347 penjualannya bisa pernah down nggak? Kena clothing yang sekarang tuh. Itu aja sih Mas. Thank you banget Fadli. Thank you Mas Fadli. Silakan Bang Dendi dulu nih kayaknya. Oh, Bang Dendi dulu dong. Sam. Oh ya oke. Kalau pertanyaannya. kolaborasi sama Slayer, kalau nggak salah Slayer. Angel itu, of Death. iya, itu kurang lebih 13 bulan. Iya, juga ya. karena kita kontak dia Mei, baru rilis tuh Juni pas Slayer Day tanggal 6 bulan 6. Waktu itu kita sempat terhenti lama progresnya karena kayak kita telepon-teleponin terus, iya sabar nih ada salah satu personil yang belum tanda tangan nih surat perjanjiannya. Gue bilang anjing siapa nih yang rese, bangsat ngelama-lamain gitu kan. Tomaraya pasti nih gitu. Akhirnya jadi, terus produksi segala macam, intinya 13 bulan baru rilis dari pertama kali kita kontak. Kalau setelahnya Slayer, wishlistnya siapa? Banyak sebenarnya ya. Pengen sama Krisya tapi udah meninggal, jadi yang lain siapa ya? Banyak loh artis-artis sudah meninggal tetap Iya Andy sih. Warhol gitu kan ya, kaosnya dipakai. Banyak sih Mas, kayak terlalu banyak lah untuk disebutkan ya, udah walaupun kayaknya udah kebaca juga nih ya, lu pasti suka band ini gitu udah pasti. Kalau sama Watain yang mau datang ke Indonesia, ya oke juga sih pastinya gitu, walaupun gak sepopuler Slayer mungkin ya. Tapi banyak banget kalau misalkan kita ngomongin wishlist. Jadi yang jelas mungkin mudah-mudahan si Slayer sih gak jadi satu dan terakhir ya. Habis ini ada lagi gitu, tapi banyak sih yang pengen kita explore untuk kerjasama kolaborasi berikutnya. Itu emang dipasin tanggal 6 bulan 6 ya? Betul. Oh jadi Karena tunggu aja tuh tanggal 6 bulan 6 mungkin ada lagi. Karena itu Slayer Day. Iya Slayer Day, Iya. 666 ya. 666, Slayer Day pertama emang tahun 2006. Nah gitu. Ya. Kalau Gitu Kang sih. Dendi gimana nih menjawab pertanyaan? Down. Sebenarnya sih ya kalau dibilang karena kan 347 berangkat dari desainnya, jadi karena bukan bisnis, jadi kalau down secara saingan apa, Uncle tuh nggak pernah sampai ke taraf sana, tapi pernah jatuh banget
dan hampir bangkrut gitu. Karena manajemennya nggak benar gitu. Gue disuruh pergi. Om tinggal aja di Hawaii, suka di Hawaii kan, tinggal aja perusahaannya aman kok, nanti saya yang atur kata manajer. Pokoknya kita dimanja di gini. Taunya pulang berapa tahun gue nggak pernah ke 347, nggak pernah lihat-lihat lagi. Anjing puluhan miliar utangnya, goblok kan. Jadi sebenarnya Uncle tuh kalau lu tanya daunnya ya manajemennya pernah. Karena kita nggak punya rencana, tapi itu serunya. Baru sehat 3 tahun yang lalu. Wah, jadi Selebihnya sakit tapi kayak orang narkoba aja, tinggal ke rehab. cuman sekarang comeback. Namanya juga anak muda ya, masa nggak narkoba ya? Betul. Udah berapa tahun Uncle? Udah berapa tahun 347? Apa? Udah berapa tahun? Udah 26. Oh, nah, kan iya. adalah sedikit-dikitnya. Lagi bandel-bandelnya itu. Kayak Roy Martin kan. Jadi, tapi nggak apa-apa pengalamannya. Ya perusahaan tuh harus nakal gitu. Kalau perusahaan lu nggak nakal ya biasa-biasa aja hidup lu gitu. Dan konsisten maksudnya ya kalau nggak diterusin dan digas terus. Ya. Yang penting kan kalau lu down gara-gara teknis gitu. Kalau gue sih nggak apa-apa asal jangan mental atau kayak apalagi lu berbuat curang atau nipu atau apa. Ya menurut gue itu udah pelanggaran gitu. Tapi kalau lu cuman kayak down gara-gara lu terlalu nakal atau terlalu apa, biasa aja itu. Karena lu pasti bisa bikin. Kan 347 tuh pernah dibikin dari nol, dari modalnya 50.000. Jadi kalau dia punya utang puluhan miliar, pasti bisa diberesin kalau pikiran gua gitu. Karena enggak kok kita pernah bikin ini sampai segitu, jadi tenang aja gitu. Jadi kuncinya mentalnya mau berapa aja. puluh M utangnya tetap gas terus. Iya, jadi kayak ya itu tadi. Pasti pernah down, pasti down. Nah ini sebuah inspirational story nih. Tepuk tangan dulu ya buat Kang Dendi sama saya nih. Gila. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah. Itu yang pakai zodiak tuh bahaya tuh. Zodiak juga brand bagus nih. Oh gitu? Iya, brand bagus lah. Maksudnya kalau kita tadi ngomongin live your brand. Anak-anak ini party dan makan babi terus sesuai sama zodiak. Nggak pernah, nggak kelihatan nih. Betul, makanya DNA brandnya kuat. Terakhir nih ya dari, mungkin gue pengen tanya ya buat kita yang boleh dibilang seumuran lah ya. Kita udah go through juga, maksudnya cukup panjang, apalagi kalian ya, udah over 20 years di industri ini gitu loh. Maksudnya of course kita udah dari cycle pertama, kita udah ngelihat cycle kedua, cycle ketiga. Sekarang banyak banget anak-anak muda lagi nih, yang udah generasinya beda banget. Nah pertanyaan gue ke kalian berdua, vision kalian gimana sih untuk ngebawa brand kalian ke the next 10 or 20 years gitu loh. Karena bakal berbeda banget nih. Gimana cara kita tackle teman-teman kita yang dulu lu masih bawa baju ke rumah teman-teman lu, sekarang udah ada Tokped dan kawan-kawan. Lu juga berbeda banget nih, ada musik, ada F&B, mungkin juga nanti lu punya clothing whatever yang bisa jadi lebih gede juga gitu loh. Gue pengen tahu vision kalian tuh ngelihat brand kalian for the next 10 years tuh gimana sih? Nah, bagaimana adaptasi ke 10 tahun ke depan gitu ya? Gimana tuh? Iya, kalau gue mau ngikutin lo, brandnya dijual terus gue kaya raya tinggal di Hawaii. Udah. Jangan terlalu sayang sama brand lah, jual aja anak lo. Udah 26 tahun mah udah bisa sendiri, udah gede itu. Iya, masa diurusin mulu. Nah, gak apa-apa sih sebenarnya kalau dibeli tapi semuanya dibeli gak apa-apa. Asal jangan, tapi lu ada ya masih ada di sini ya kan. Nanti kalau ada apa-apa sama perusahaan itu lu yang dicari soalnya. Iya sih. Ya tapi mungkin mirip juga sama lu bilang katanya kalau pengibaratan adalah brand adalah anak. Maksudnya untuk lu supaya terus bisa connect atau relevan sama anak lu, mungkin lu harus tahu habitnya dia gitu kan. Itu udah PR terbesarnya seorang orang tua gitu kan. Kayak apa sih sekarang behaviornya dia gitu, dia sosial media apa yang dia buka, dia sukanya hangoutnya kemana, bajunya apa sih sekarang trennya. Kiblatnya ngarahnya kemana sih, Amerika apa ke Jepang atau ke Norway atau kemana gitu kan istilahnya. Itu semua lo harus tahu dan itu melelahkan sih menurut gua. Tapi seru. Jadi ya banyak balik lagi kayak Om Den. Kita nggak punya rencana, niatnya aja baik. Kalau sampai syukur, kalau enggak ya.
Atau namanya usaha. Iya, gitu kan. apalagi kalau punya anak banyak ekspektasi, kasihan anaknya juga. Iya. Maksudnya nggak punya rencana adalah kita nggak tahu persis kalau kita pasti berhasil. Tidak ada resepi for success menurut gue ya. Lu bisa punya resepnya tapi hasil akhirnya belum tentu seenak yang lu pikirin gitu. Tapi at least lu punya plan apa sih yang mau lu jalanin, hasilnya gimana ntar lah. Iya benar. Kayak gitu sih. Iya. Berarti cuman harus kita mikirin environmentnya si anak kita, si brand ini gitu ya. Iya, Gimana yang mengelilingi dia sekarang tuh kayak gimana, karena mungkin kita nggak dari zaman sekarang gitu. Cuman anak kita udah matangnya di zaman sekarang, jadi mau gimana dong, harus ngikutin gitu. Gue punya akun TikTok itu untuk tujuan tersebut. Zodiac ada Gak tingkatnya pernah posting gue. Punya aja, silent reader kayak namanya. Bisa. Oh bisa ya? Kita bikin ya konten udah. nih. Konten TikTok pakai Oppo Reno. Oh, ya, halus banget. Bagus nih, warnanya vibrant dibanding HP lain. Iya bener. Halus banget. Kalau Kang Denny gimana nih, bikin TikTok gak nih kira-kira? Apa udah ada jangan-jangan? Enggak ada, belum ada. Belum. Cuman istri gue aja yang punya TikTok. Oh. Gak apa-apa kan, jadi ada waktunya lo kayak malam-malam sebelum tidur lu cuma ngomongin TikTok sama istri lu. Iya. Dapat update-nya dari pasangan. Oh. Kayak mau gak mau soalnya gak sih? Minimal tahulah. Iya tahulah. Iya minimal tahulah gitu kan. Up to date. Jadi gimana? Ada pertanyaan lagi? Oh ada. Nah nih terakhir banget nih. Silakan perkenalkan diri. Gue Tomo. Halo Tomo. Halo Mas Tomo. Gue ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, kalian kan 2 brand ini kan berangkat dari komunitas subculture ya. Musik, surfing, skate. Buat kalian berdua tuh seberapa penting komunitas untuk brand kalian dan bagaimana timbal balik kalian untuk komunitas tersebut? Tanda kutip CSR-nya lah, kalian apa? Yang kedua, brand adalah aset bagi setiap orang yang punya ide-ide gila ya. Bagaimana kalian berdua melindungi aset itu? Dalam tanda kutip hakinya gimana? Apanya sorry terakhir? Haki. Hakinya. Thank you. Terima kasih pertanyaannya. Silakan Kang Dendi. Sebenarnya kalau Tetap nih. kalau gue kan memang besarnya dari komunitas, sama lah Sam juga pasti. Karena rata-rata kita itu kayak dibantuin banget sama komunitas dan memang kita ada dalam situ kan. Kayak kita bukan perusahaan gede yang ini bagus nih komunitas ini, kita masuk nih, kita biayain aja nih komunitas. Enggak, cuman waktu itu ya gitu tadi, kalau gua sih dulu kayak sampai gua dikeluarin dulu sempat, udah lu gak usah 347 deh, lu mending tinggal di mana aja, nanti lu tinggal dapat uang. Karena gua tuh banyak banget ide-idenya ngabis-ngabisin uang untuk ke komunitas, kayak bikin majalah, bikin records company, bikin apa, itu gak ada duitnya di zaman itu, buang-buang duit aja terus gitu. Cuman kalau gue bilang kan, ya mungkin kalau dari segi manajemen itu intangible gitu kan. Tapi gue sudah di alam bawah sadar gue tuh melakukan itu gitu. Jadi kalau tadi kayak mungkin sekarang bahasanya CSR, gue mah dari dulu udah ada sebenarnya. Otomatis ya? Otomatis kayak memang karena suka gitu. Karena menurut gue ini harus dibuat gitu. Makanya bikin majalah, bikin film, bikin apa. Bikin yang gak jelas lah gitu, tapi gak ada duitnya gitu waktu itu. Akhirnya menurut gue sih, tapi sekarang tuh banyak yang mungkin beda lah. Dulu tuh orang pengen banget, kalau band tuh pengen banget jadi major label gitu. Indie label tuh apaan, tapi sekarang kan akhirnya dibuktikan kan bahwa pergerakan yang paling pakai perasaan itulah yang akan sustain gitu. Jadi dan semuanya akan bermunculan sekarang kan. Jadi mungkin ya itu tadi, harusnya sih nggak perlu dirasa-rasain bahwa ini gue bela-belain komunitas. Enggak, lo dengan hidup di komunitas aja kayaknya lo udah ada di situ gitu. Jadi kayak otomatis karena emang dari dulu sampai sekarang masih part of the community. Iya, gitu. kayak kan banyak kan teman-teman kita yang punya, ya salah satu Zodiac tuh bikin ini, dia kalau mungkin orang-orang mainstream, anjing gila nih, lagunya terlalu rumit ya gitu. Jadi kayak, tapi dia tetap bikin gitu, klub itu kayak menurut gua ya udah, dia udah kontribusi ke situ gitu. Jadi kayak gue bikin apa yang gue suka gitu. Jadi kayak itu aja sih sebenarnya.
dan konsisten dengan kontribusinya dia emang mau support the community. Gitu. Iya benar. Jangan sampai hilang itunya. Kalau saya ya kurang lebih sebenarnya mirip sih, apalagi gue juga bagian buang-buang duit ya. Sama kayak Om Den. Jadi karena yang, gue juga yang sukses-sukses nih yang buang-buang duit ternyata guys. Itu marketing and promo gue kan salah satu konsentrasinya di Lawless gitu. Jadi ya bagian buang duit memang bukan nyari duit Pak. Ya. Macam-macam sih, maksudnya kalau kita ngomongin musik kita udah sering lah mensponsori atau menjadi supporter untuk dana, untuk giveaway, untuk media, untuk publikasi segala macam, untuk acara-acara musik underground misalkan, atau untuk band-band yang dari sini mau tour mungkin ke Jawa, bahkan ke luar kota. Band Hypebeast, Zip juga pernah kita beberapa kali support ke Malaysia. Band Hypebeast Zip. Band Hypebeast kan? Anaknya anak Hypebeast kan? Hype banget. Iya, nggak salah dong, nggak tepat tapi nggak salah. Iya gitu misalnya acara-acara banyak saat ini nih sekarang lagi ada acara di Garut. Kita support juga, bahkan kita berangkat ke sana malam ini nih di Garut. Terus ada acara macam-macam sih, kita bikin acara sendiri juga, kita ngundang band teman-teman. Harga underground sih pasti. Ya kalau sponsornya gede kita bayar harga normal. Masalahnya sponsornya kurang percaya sama band-band ini. Jadi maaf aja gitu. Tapi yang penting kita bikin acara, kita tetap cover lah mungkin transport dan lain-lainnya. Kita ada label juga merilis band-band yang mungkin masih bisa dibilang underrated baru atau segala macam. Jadi kita put our money on them lah gitu bisa dibilang. Untuk skateboarding segala macam juga kita ada 2 rider sekarang di Lawless, Calgo sama Sadik. Kita ada beberapa fasilitas skateboarding juga yang kita support ke mereka, kayak di Duku Atas dekat sini kita ada beberapa alat yang kita bikin permanen di skatepark yang di Duku Atas, itu dari Lawless. Terus ya macam-macam sebagainya sih, maksudnya nggak mau bragging juga gitu, ini cuman nyebut beberapa hal dari, ya kan ditanya Pak, nggak apa-apa dong gitu. Intinya emang kelihatan banget karena emang teman-teman di sini passion dari awal emang di DNA-nya subculture ini, ya sampai 20 tahun kemudian pun tetap support gitu, mau kecil mau gede emang udah otomatis gitu ya, karena emang sampai sekarang pun part of the community dan ngebangun community juga, dan kebangun juga 347 sama Lawless dari komunitasnya juga gitu. Kalau nggak ada komunitasnya nggak bakalan ada di sini gitu kan. Iya betul sih, jadi ya penting sih, sama tadi pertanyaan soal haki sih, ya haki ya penting lah ya, maksudnya untuk sebuah clothing brand menurut gua haki penting, karena bisa ada bajakannya atau palsuannya tiba-tiba di pasar, atau bahkan kayak di marketplace aja suka ada yang jual loh secara terbuka, ya kan harganya kayak setengahnya doang atau segala macam. Produknya Om Den sih udah banyak banget gitu. Makanya gue sebenarnya sukanya sama F&B adalah tidak bisa dipalsukan. Maksudnya bisa ditiru tapi nggak bisa dipalsukan. Orang tahu, oh ya gue belinya dari dia. Iya, masa tiba-tiba ada Zodiac di Bekasi, namanya Zodiac di before and after bar, tapi di Bekasi. Nah itu bukan punya gua kata Indra. Kan nggak mungkin gitu loh. Di Mangga 2 mau bikin. Nah dengan mudah bisa ditepis gitu kan. Apalagi misalkan masakan ya, rasanya pasti nggak mungkin sama ya dan sebagainya gitu. Enaknya nggak bisa dipalsukan. On the other hand, aparel baju tuh bisa banget dipalsukan dengan mudah gitu. Jadi menurut gue penting sih. Penting ya. Kalau Bang Denny sepakat gak tuh? Penting. Ya penting banget sih. Tapi kalau saya sih udah tahap bukan frustasi, kayak udah kelewat gitu. Jadi udah kayak kebal, udah kebal. Jadi akhirnya kalau perhatiin 347 dari awal tuh ganti nama setiap 10 tahun karena proses dipalsuin di pasar pinggir jalan itu setiap 10 tahun. Dari 347 jadi It, jadi Uncle, sekarang jadi Homebreaks gitu. Nah. Ya, jadi selalu ditukar-tukar gitu. Karena ya itu pernah akhirnya sekarang nggak ada hakinya. Coba aja cek 347 kalau lu daftar 347 hari ini lu bisa tuh coba. Langsung ntar malam Pak, langsung ntar malam. Yang di rumah. Iya. Cuman tapi masalahnya lu enak gak sama gue gitu. Nah, iya sih. Bodo amat kalau gak kenal mah. Iyalah. Tuhan sayang sama gue jadi tenang aja. Jadi mudah-mudahan teman-teman sayang juga. Jadi jangan punya si Om ini masa lu mau ambil gitu ya.
Dan ya kelihatan nih mungkin menjawab juga dari teman Kang Indra dari Zodiak 10 tahun ke depan ganti nama lagi tiap 10 tahun gitu. Karena kalau ganti nama ditiru berarti sukses. Gitu. Nah, oke nih teman-teman. Sekali lagi kayaknya seru banget ngobrolnya. Thank you banget sekali lagi buat Terima kasih buat Kang Dendi. Thank you banget Oppo, thank you banget Hypebeast. Terima kasih. Hype Talk Volume 2 The Art of Collaboration presented by Oppo. Sekali lagi buat semua yang nonton di Oppo Gallery dan di rumah, thank you. Tonton yang selanjutnya. Thank you, selamat malam. Tepuk tangan, yeay.